dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak. Aku ngomong gitu konteksnya supaya kalian nggak nyangka bahwa aku ini sholat itu. Aku nggak bener agama. Retorika, ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu, di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat. Untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini loh cane. Ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya. Supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Anda yang Sunda jadilah Sunda, Anda yang Bugis jadilah Bugis, dan lain sebagainya. Lakoni wajib cintaku kepadamu wahai kekasihku tak ada artinya jika tak menumbuhkan cinta bagi sesama. Saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga. Karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisap. Ya toh? Nomor satu itu hisap. Dan yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui, terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup. Itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya bilang, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Lewat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan. Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun. Apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui. Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiritan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo, kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Itu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya.
Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani-berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani-berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Ngerti ya? Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah. Karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang nggak sembahyang beres toh? Iya toh? Beres. Ya kita doakan aja amin ya robbal alamin itu ya. Gitu. Enggak gitu, konteksnya enggak gitu ya. Enggak. Gini loh. Aku ngomong gitu konteksnya supaya kalian nggak nyangka bahwa aku ini sholat itu. Aku nggak bener agamaku itu aja. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya. Kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif tapi marah. Makanya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham ngelihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, ini krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda, karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Jawabannya seperti Tejo. Persis. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Nah, gitu. Jadi Tejo itu ya sejajar sama Weldo tadi lah. Gitu. Kapan-kapan tak kasih di Kenduri Cinta, tolong dianu fotonya ya, fotonya Weldo ya. Bagus itu bagus. Sekarang di Bali dia jadi pelukis dan dia benar-benar seperti itu. Dalam tradisi tasawuf itu, Hazarat tasawuf itu ada cerita gini, Cak. Itu semua orang tahu Syekh Abu Yazid Al-Bustami ya. Beliau itu adalah begawan sufi tasawuf yang paling besar. Dari Kufah, ya, dari Basra ke Baghdad. Jadi setiap kali dia masuk ke kota Baghdad itu misalkan ada khalifah lagi kumpul-kumpul ini dengan rakyatnya, terus mendengarkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami datang, itu majelisnya raja khalifah itu akan kosong, kemudian berkumpul ke Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah itu merasa dihormati, dimuliakan, diagungkan, itu kemudian mengusik rasa keberhambaan yang pada Allah. Jadi pada waktu bulan Ramadan dia sengaja ke kota Kufah siang hari, makan di warung di tengah kerumunan orang banyak. Kemudian orang-orang itu pada memaki, pada yang menyesali gitu. Ini katanya wali kok gitu ya. Jadi saya pikir orang
yang paling menghargai dirinya dan kedekatannya kepada Allah itu justru lebih memperlihatkan ketidak diterimanya gitu loh. Jadi dengan situasi kondisi yang ada sekarang ini gitu loh. Saya ingin mengatakan bahwa tidak tahu apa Sujiwo Tejo itu pernah baca atau apa mengenali Malamatiyah namanya gitu. Jadi ketika orang merasa dirinya apa-apa, dia harus memperlihatkan bahwa dia itu harus disesali, dia itu harus dimaki supaya dia merasa bahwa dengan begitu ketika Allah mencintainya maka dia sangat menghargai cinta Allah itu, karena begitu rasa hinanya di tengah umat manusia ini, kemudian ketika Allah menyapanya maka sapaan Allah kepada dia itu begitu indah, begitu menusuk, begitu menyentuh dan seterusnya. Demikian. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu dia tuh total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, wali mangan gak masalah, gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Wah, semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat kan begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo, nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi, disalahno. Coba, pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas, terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa membunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya. Betapa kayanya, dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kayak terus aku melbun rokok. Wes kayak terus sampean, goblok sampean kayak terus. Wes ketian aku melbun rokok. Aku nang swarga soalnya ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya, Bang Hadi. Itu mengatakan, kalau pakai retorika, ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu, di hadapan manusia, umumkan bahwa kamu tidak sholat. Untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini loh, cane. Ya, tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu, kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Biar coba. Biar lu dasar toh itu, Dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linier kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat
700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya, wong wedok, kalau kamu senyum, itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi traweh tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangane iki lho, gak usah traweh gak apa-apa anggere aja merengut. Kan jan-jane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, iki sakmene. Enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4. Wah, gurung raya iki. Enggak gitu. Enggak ada presisi fisik tuh enggak ada. Salat menghadap Ka'bah itu ya enggak ada. Enggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang yang ini kan. Nek sujudmu tadi kudu ngene. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Yus pokoknya rono lah, masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Bagi yang belum paham gini, terakhir ini setelah ini Tejo akan memuncai dengan satu tembang, setelah itu kita pulang bareng-bareng. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngono nek sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek sing ten kali terus sae ditotol iwak niku mboten trimo. Dipecuti. Ayo. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho Cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing Cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek deh. Coba ada orang ndak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo? Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu, itu enggak mau beol orangnya, enggak mau berak lagi, enggak mau berak takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Untuk itu ya Allah, terimalah tembang dari saudaraku asli sebagaimana Engkau takdirkan karena dia dan kami semua sebagian di sini. Mohon yang bukan Jawa jangan marah karena ini bukan javanisasi dan bukan
Jawa sentris, ini hanya menjadi Jawa sebagaimana Allah suruh. Anda yang Sunda jadilah Sunda, Anda yang Bugis jadilah Bugis, dan lain sebagainya. Mas Tejo diakhiri, kemudian Ustadz Nur Somad akan memimpin doa. Pamintaku nima situasi. Permintaanku, wahai kekasihku, Hanut runtut tansah reruntungan. tidak pernah berjarak sejengkal pun, serambut pun. Ing sarino saharine. Dalam setiap saat, setiap waktu, Datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati. Yen cedhak tansah mulat situasi Katyo mimilan mintuno. seperti kepiting merah yang kemana-mana kita bersama, wahai kekasihku. Ayo bareng nimas anglakoni wajib. Cintaku kepadamu, wahai kekasihku, tak ada artinya jika tak menumbuhkan cinta bagi sesama. Situasi bebrayan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulika nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam. Dan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menurunkan rahmatnya pada kita semua, kasih sayangnya pada kita semua, kasih sayang yang menghilangkan kekalutan hidup kita, menjauhkan kita dari ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari penyakit, dan melimpahkan karunia nikmat kehidupan bagi kita semua dan keluarga. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil aqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqadda bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatir wa yastasqal ghama bi wajhil karim wa ala sabi fi kulli lamhati wa nabasin bi'ari ma'lumillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.